kini masih memperlihatkan kebodohan dari para murid. Terlihat di suatu lembah, murid Xiao Tian tengah melakukan sebuah pelatihan dengan Si Yun Meng dan juga Ling Er. Seperti diketahui bahwa pelatihan yang kini mereka jalani yakni adalah teknik pengumpulan energi, yang dimana teknik tersebut itu merupakan sebuah teknik ketiga yang akan dilatih oleh Xiao Tian. Tak banyak basa-basi lagi, Yun Meng langsung mempraktekkan untuk mencontohkan terkait teknik tersebut. 你可要认真听。Sebuah dauki perlahan juga mulai muncul dari dalam tubuhnya. Tak hanya itu, energi dauki juga muncul pada tangannya, membuat kini seluruh tubuh Yun Meng itu terlihat seperti dibanjiri oleh energi dauki. Pelatihan yang dipraktekkan memang memerlukan tingkatan konsentrasi yang cukup tinggi, dikarenakan jika terjadi kesalahan, maka nyawa yang menjadi taruhan. Di sana Xiao Tian lantas melihatnya dan terus memikirkan mengenai teknik yang akan segera dipelajarinya. Tak berapa lama, seketika Yun Meng kembali bangkit dan langsung menghentikan pelatihannya. Setelah itu, Yun Meng mulai menjelaskan mengenai teknik pengumpulan energi itu. Di sana ia memulainya dengan menjelaskan mengenai tahapan yang akan dilatihnya, yakni setelah energi spiritual masuk ke dalam tubuh, maka secara otomatis akan memasuki dantian di dalam tubuh. Dan di saat akan mencoba untuk mengontrolnya, maka seluruh energi dauki akan terasa dan mengalir pada seluruh meridian yang ada di tubuhnya. Dan langkah terakhir yakni adalah pemadatan energi dauki, yang dimana jika ingin masuk ke langkah ini, Yun Meng mengatakan Xiao Tian itu diharuskan untuk memperkuat teknik meridian terlebih dahulu. Dan dengan itu, jika meridiannya kuat dan bisa menanggung semua energi, maka sudah dipastikan teknik pengumpulan energi akan tercipta hanya dalam sekejap. Dan langkah pertama yang akan diajarkan Yun Meng yakni adalah teknik memperkuat titik meridian. Sebuah penjelasan yang cukup menarik membuat Xiao Tian menjadi bersemangat untuk segera berlatih. Tak berapa lama semua penjelasan sudah ia berikan dan kini giliran Xiao Tian untuk mempraktekannya. Namun sebelum itu Xiao Tian kemudian menanyakan mengenai posisi dia sekarang yang apakah sudah bisa disebut sebagai praktisi bela diri. Tentu itu tergantung dari siklus yang ia capai. Di sana Xiao Tian menyebutkan bahwa saat ini ia telah mencapai hingga 200 siklus sekaligus. Yun Meng yang awalnya selalu terlihat pede, di sana ia menjadi sangatlah terkejut karena mendengar mengenai pencapaian dari Xiao Tian yang bisa menerobos hingga 200 siklus. Jelas ia mengira pelatihan yang selalu ia banggakan itu nyatanya sangat tidak berguna jika dibandingkan dengan Xiao Tian. Dengan itu ia pun kemudian mengakhiri mengenai pelajaran teknik pengumpulan energi. Di sana Xiao Tian yang sudah penasaran, ia pun kemudian langsung melakukan sebuah pelatihan. Melihat itu di sana Yun Meng masihlah tak percaya akan pelatihan Xiao Tian yang sangat mengerikan. Hingga sampailah ia mengatakan bahwa Xiao Tian itu bukanlah manusia biasa. Saat yang sama Xiao Tian di sana kemudian mulai mempraktekkan mengenai pelatihan yang telah diajarkan. Pertama, ia mulai menghitung titik meridian di dalam tubuhnya yang kini berjumlah 12 meridian tetap dan 8 meridian khusus. Akan tetapi dari semua meridian yang telah diketahui, nyatanya masih banyak lagi meridian kecil di dalam tubuhnya. Dengan itu ia pun mulai berasumsi jika ingin memperkuatnya, maka hal itu merupakan sebuah pekerjaan yang sangat besar. Meskipun begitu, hal itu tidaklah menjadikan Xiao Tian menjadi putus asa dalam pelatihannya. Setelah itu akhirnya ia memulai proses pertama dari pelatihannya, yang dimana ia mulai memperkuat semua titik meridian pada tubuhnya. Waktu demi waktu terus berlalu, energi dauki perlahan juga mulai muncul dari tubuh dan tangannya. Nampaknya pelatihan kali ini itu akan memerlukan waktu tidak sederhana. Xin kemudian berpindah di tempat Yun Meng dan juga Ling Er. Terlihat mereka tengah berjalan untuk menuju ke tempat pelatihan. Di perjalanan Yun Meng masih terus membicarakan mengenai kehebatan dari sang adik junior. Yang dimana hanya dalam waktu singkat, Xiao Tian telah mencapai hingga 200 siklus. Dengan itu, ia kemudian menanyakan mengenai fenomena tersebut pada bayi Ling Er. Tak hanya itu, ia juga menanyakan mengenai waktu yang akan dibutuhkan oleh Xiao Tian dalam pelatihan kali ini.
Ling Er dengan wajah bingungnya, ia mengatakan bahwa dirinya saat ini jelas tidak mengetahuinya. Di sela perbincangan mereka, di sana kemudian muncul sosok lain dari gerbang Xiao Yao. Dia adalah Tetua Gu. Melihat kemunculannya, jelas membuat Si Yunmeng menjadi sangat terkejut hingga spontan menanyakan mengenai tujuannya untuk mendatanginya. Namun berbeda dengan Bai Ling Er, di mana saat ia melihatnya, ia di sana langsung menghormatinya dan langsung menyapanya. Tentu Tetua Gu yang melihat hal itu, ia pun langsung menyuruh Ling Er untuk segera pergi berlatih. Dan nampaknya dari apa yang dikatakan Tetua Gu di sana, dirinya saat ini akan menemui dari sosok Si Yunmeng. Mendengar itu seketika Si Yunmeng menjadi ketakutan hingga membuatnya langsung berdiri tegak. Bahkan Tetua Gu di sana sontak langsung memarahinya. Si Yunmeng yang melihatnya jelas langsung meminta maaf atas kesalahannya itu. Bahkan ia langsung mengatakan bahwa ia akan menjalani sebuah hukuman yakni menyalin aturan sekte sebanyak 100 kali. Namun tak diduga Tetua Gu kemudian menambahkan jumlah hukumannya menjadi 500 kali. Tak hanya itu, Tetua Gu di sana menyebutkan hukuman ini harus selesai di pagi hari. Mendengar hal itu, Si Yunmeng menjadi sangat terkejut dan langsung beranggapan bahwa pekerjaan ini sangatlah mustahil. Bahkan Si Yunmeng di sana kemudian mencoba untuk menolak hukuman itu dengan berdalih bahwa dirinya saat ini telah ditugaskan untuk mengajari adik juniornya oleh sang guru. Akan tetapi Tetua Gu yang mendengarnya kemudian mengatakan bahwa pelatihan dari adik juniornya itu akan ia urus. Dengan itu hukuman atas Si Yunmeng itu jelas harus dilakukan. Kondisi yang semakin memburuk membuat Si Yunmeng tak ada pilihan lain selain melakukan atas hukuman itu. Dengan itu, ia pun kemudian langsung pergi dari tempat tersebut. Nampaknya Tetua Gu sangat paham atas perilaku dari Si Yunmeng yang selalu melakukan sebuah trik pembodohan. Dengan itu, Tetua Gu saat ini sangat kebal untuk melawan trik kebodohan dari Si Yunmeng.